Jadi kalau tadi apa terkait kesetaraan gender, saya nggak bilang kesetaraan gender, karena sampai ini udah 1 abad aja, 100 tahun dari zamannya Ibu R.A. Kartini, itu sampai sekarang belum ada kesetaraan gender. Jadi kalau dibilang habis gelap terbitlah terang, sampai sekarang nggak terang-terang menurut saya. Jadi yang saya minta adalah keadilan bagi perempuan untuk bisa sama-sama membangun bangsa ini sama dengan yang laki-laki. Setuju atau enggak? Sekarang pemuda-pemudinya, anak-anak muda, saya aja kalau kemudian melihat kalian itu lagi ya, pasti saya datang ke Kota Magelang. Juga kemudian yang pasti ada itu semuanya ini otaknya encer-encer semua, iya atau enggak sih? Amin. Dari DPR RI juga. Nah, kenapa saya memperkenalkan teman-teman kami dari fraksi PDI Perjuangan sangat concern, sangat peduli dengan adik-adik semua. Gerobak tuh suaranya kecil banget, terus orang ngantri-ngantri, nggak usah jauh-jauh pergi kemana-mana, dari Jakarta ke sini tuh semuanya hijau. Ismi Hairunisa, biasa dipanggil Ismi. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang. Boleh tepuk tangan? Aspirasinya itu nggak nambah tapi kurang, saya ngomel ini ke Bu Agustin, karena Bu Agustin ini yang di Komisi 10 kenapa turun, kenapa terus saya datengin menterinya. Saya nggak mau aspirasi tentang kuliah yang dari kami harus tambah setiap tahun. Ya untungnya saya bilang ini bukan karena Puan Maharani, ini bukan karena PDI Perjuangan, tapi niat kami itu adalah bagaimana kemudian adik-adik itu bisa kuliah gratis, dan mereka itu pintar-pintar, mereka harus punya masa depan, mereka harus punya cita-cita. Anak-anak muda sekarang bahasanya itu bahasa milenial, sampai kita apa ya gitu. Jadi kita yang harus belajar, karena kalian tuh punya bonding satu sama lain untuk bisa belajar tentang partisipasi politik. Dan yang saya harapkan partisipasi politik itu memang bisa kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk suatu hal pragmatisme, tapi adalah kepentingan untuk membangun bangsa dan negara. Seperti sekarang ini lagi masanya kampanye, masanya pemilu, masanya memilih pemimpin-pemimpin masa depan. Saya harapkan kalian itu bisa betul-betul melihat mana pemimpin yang memang nantinya akan berpihak kepada rakyat, akan amanah bagi bangsa dan negara, dan apakah pemimpin itu memang dipilih hanya karena sesaat ini, apa karena pemimpin itu harus dipilih karena mengikuti semua hal yang memang harusnya diikuti. Misalnya sebagai anak muda, saya sangat akan menghargai dan menghormati jika kita ini sama-sama, saya masih membawakan diri saya anak muda ya, karena masih banyak yang lebih senior dari saya. Bagaimana kita selalu menjaga etika dalam pergaulan, dalam menghormati orang yang lebih tua, menghormati, menghargai dalam segala tutur kata, walaupun dimanapun, dari mana kita berasal, dari keluarga mana kita, dan siapa kita. Etika dalam menjaga adat-adat ketimuran itu penting sekali untuk selalu dijaga. Jadi boleh kalian hebat, tapi jangan kemudian lupa dengan etika, karena etika inilah yang akan membawa kalian lebih maju daripada hari ini. Etikalah yang akan membuat kalian itu sama dihargai dan dihormati oleh siapa saja dalam kalian bertemu di kemudian hari. Karena lingkungan itu akan berbeda-beda. Sekarang lingkungan kampus, nanti lingkungan kerja, nanti lingkungan lain lagi. Disitulah kita akan tunjukkan jati diri kita, siapa kita, selama kita bisa menghargai orang dan kemudian saling menghargai, apalagi yang lebih tua. Ini penting buat kita semua untuk lakukan. Karena tanpa itu kita bukan orang Indonesia. Kita jangan pernah lupa dari akar kita sebagai orang Indonesia. Jadi kalian ini pintar-pintar, nggak tahu, siapa tahu nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kalian tuh akan jadi ketua DPR. Amin. Akan jadi anggota DPR, akan jadi kepala daerah, jadi gubernur, bupati, wali kota, menteri, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nasib. Makanya gantungan cita-cita itu setinggi langit, karena nggak akan ada yang pernah tahu nasib kita itu seperti apa. Namun selama kita itu berjuang, kita semangat, pasti akan selalu akan ada jalan untuk kita menuju ke sana. Mbak, tapi kan saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya bukan anaknya si itu, anaknya si ini, anaknya itu, atau saat turunan siapa. Bukan. Yang dilihat itu adalah sekarang manusianya. Dia itu dari siapa? Maunya apa? Apa yang akan dia berikan untuk bangsa dan negara? Pasti rakyat akan memilih hal yang seperti itu. Nggak ada tua, nggak ada muda. Saya setuju.
umur itu nggak akan membatasi jabatan, namun harus ikut aturan, umur harus sesuai dengan jabatannya. Nggak bisa masuk masih umur 17 misalnya, atau 18 atau 21 tahun mau jadi misalnya kepala daerah aja. Bukannya nggak boleh, tapi secara mental dia pasti belum paham bagaimana kemudian membangun daerahnya tersebut. Saya udah alami waktu muda itu, kita secara anak muda itu memang emosinya itu menggebu-gebu, merasa paling bisa. Tapi sebenarnya enggak. Ngurusin orang banyak itu nggak gampang. Ngurusin kepentingan orang banyak itu nggak gampang. Dan keputusan kita akan mempengaruhi keputusan satu wilayah atau banyak orang-orang yang harus kita sejahterakan. Nah itu, jadi jangan kemudian merasa bahwa umur itu tidak pengaruh. Umur penting karena mental belum siap. Bukannya nggak bisa, pinter, wah kalian pasti pinter lah, kumlot. Tapi coba suruh ngurus kota Magelang misalnya, bukannya nggak bisa. Tapi begitu di demo, begitu ada yang nggak suka, wah kita kepalanya pusing. Bayangin, di demo karena kebijakan nggak sesuai, kita kepalanya pusing. Belum lagi masih kepingin main misalnya, pastilah nggak mungkin namanya anak muda kan pingin lah makan tupat apa di sini tuh tupat tahu, pingin melaku ke Malioboro, pingin melaku mana, pingin. Nggak mungkin anak muda itu, saya pernah muda. Sementara kalau udah jadi pejabat publik, hal-hal yang terkait dengan privasi itu harus sedikit ditahan. Nggak bisa terus kamu misalnya belum berkeluarga mau pacaran gitu, gandengan tangan, pasti orang bicara. Nggak boleh. Sebagai pejabat publik itu harus menjaga tata krama atau kesopanan. Kalau mau pacaran misalnya, kalau udah jadi pejabat publik itu nggak bisa bebas, bukannya kemudian bergaul bebas, bukan, nggak bisa bebas. Karena orang akan menyorot, mau nggak privasinya terganggu? Nggak mau kan? Kebanyakan nggak mau tuh dengan geleng-geleng. Maunya kan ya namanya lagi bergaul ya pingin bebas, pingin santai, pergi ke sana, pergi ke sini gitu kan. Itu kalau jadi pejabat publik disorot, salah sedikit aja masalah. Yaitu mental, harus ada kesiapan mental. Mental itu yang paling nggak bisa dipaksakan kalau nggak berjalan sesuai dengan umurnya. Itu yang harus kita sama-sama pikirkan. Nah ini sedikit lah cerita pengalaman yang bisa saya sampaikan. Kamu tuh kan takoni ya. Ibu dilaporkan. Sore Bu, Mbak. Mbak Puan, mungkin Mbak silakan, ini dalam rangka apa ini Mbak? Ya, bagaimana Ketua DPR kemudian menerima aspirasi, mendengarkan masukan dari masyarakat. Ya, jadi saya salah satunya adalah bertemu dengan teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sudah menerima KIP kuliah, dan alhamdulillah mereka semua merasa hal ini sangat bermanfaat, yang hal ini difasilitasi oleh PDI Perjuangan. Itu akan sangat penting banget karena adat ketimuran, kemudian bagaimana saling menghargai, menghormati, apalagi anak muda itu penting bahwa dari manapun mereka berasal, siapapun mereka tetap harus menjaga adat-adat ketimuran, yaitu saling menghargai dan menghormati kepada siapapun.